Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang hadir di majelis ini kelak termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Saat ini kita berada di penghujung atau di akhir-akhir bulan Sya'ban. Tanggal berapa ini hari ini tadi? Tanggal berapa, Pak? 26 masuk ya malam ini ya, insyaallah. 26 Sya'ban. Artinya Ramadan itu sudah sangat dekat. Kalau malam ini masuk 26, ya, berarti tinggal, ya, bisa jadi 3 hari lagi, ya, paling lama 4 hari lagi Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Allahumma balighna Ramadan wa a'inna ala as-siyami wal qiyami fih. Semoga Allah memberi kita taufik, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik di bulan yang mulia ini nanti. Bulan Ramadan adalah salah satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan bulan Ramadan sebagai musim-musim di antara salah satu musim-musim kebaikan, yang mana karena begitu besarnya, begitu agungnya bulan Ramadan, tidak heran manakala dahulu para salaf, ya, kanu yad'una Allah sittata ashhur qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Wa idza intahau minar Ramadan kanu yad'una Allah sittata ashhur li yaqbalallah ta'atahum fi Ramadan. Mereka para salaf dahulu, kalau kita bilang salaf maksudnya adalah generasi terbaik dari kalangan para sahabat
tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah usai Ramadan, mereka selama 6 bulan berikutnya terus berdoa agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita begitu pentingnya Ramadan dan begitu besarnya perhatian para salaf terhadap bulan Ramadan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah atau pahala dari suatu amalan di bulan Ramadan. Walaupun berapa kali lipat ini tidak ada dalil yang secara spesifik menjelaskan, tapi yang jelas bulan Ramadan kebaikan dilipat gandakan. Sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan atau mengisyaratkan hal itu, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai ibadah haji yang dilakukan bersama dengan Nabi. Kata Nabi SAW, bersama denganku. Makanya tidak heran orang-orang yang beriman yang diberikan mereka kelapangan rizki, mereka berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ibadah umrah itu ya, prosesinya kalau sudah sampai di Mekah kurang lebih 2 jam, paling lama ya 3 jam kalau lagi kredit, ya kan? Dan umrah saja pahalanya sudah begitu besar. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa antara keduanya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunuba wal faqra kama yanfi al-kiru khabathal hadidi wad dhahab. Sering-seringlah kalian berhaji dan berumrah, karena dua ibadah ini, kata Nabi SAW, akan menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan kemiskinan pada diri kita. Sebagaimana kikir atau kalau sekarang amplas itu membersihkan karat pada besi atau logam. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh terus menerus sering, ini adalah ibadah yang agung. Ini adalah sarana untuk menggugurkan dosa-dosa dan menghilangkan kemiskinan dari diri kita. Itu diantara keutamaan umroh. Umroh saja sudah begitu besar keutamaannya. Bagaimana dengan haji? Haji lebih besar lagi keutamaannya. Apalagi haji bersama Nabi SAW. Pertanyaannya, mungkin nggak kita pergi haji bersama Nabi untuk saat ini? Bisa enggak? Bisakah kita pergi haji bersama Nabi? Enggak mungkin kan? Ya. Tapi keutamaannya masih bisa kita dapatkan dengan apa? Berumrah di bulan Ramadan. Melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, nilainya, pahalanya ta'dilu hajjatan ma'i, kata Nabi. Setara dengan ibadah haji bersamaku. Maka ini adalah di antara keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, sebagaimana
disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya ada dua orang sahabat, dua orang pemuda di zaman Nabi yang datang berhijrah ke kota Nabi, masuk Islam bersama-sama. Dua orang ini bersahabat. Kemudian mereka masuk Islamnya bersama-sama. Artinya start untuk mendapatkan hidayahnya bersamaan, ya kan? Karena kalau orang kafir masuk Islam, kata Nabi SAW, al-Islamu yahdimu ma qablah. Islamnya seseorang itu menggugurkan dosa, semua dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam. Dosa apapun yang dia lakukan, kalau dia orang kafir masuk Islam, dia bersih seperti kertas putih yang dia tinggal ketika Islam, dia isi dengan apa? Al-Islamu yahdimu ma qablah, at-taubatu tahdimu ma qablaha. Begitu juga taubat. Kalau kita punya dosa, kita bertobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, kata Nabi SAW. Maka dua orang pemuda ini masuk Islam bersama-sama, startnya sama, tapi ternyata salah satu dari keduanya begitu rajin ibadah. Yang satu rajin ibadah, yang satu biasa-biasa saja. Yang rajin ibadah ini suatu hari ikut berjihad dan dia gugur di medan jihad. Ustushhida. Gampangannya beliau mati syahid. Kita tahu betapa besarnya pahala mati syahid. Dan sebelumnya beliau rajin sekali. Sedangkan temannya dia, sahabatnya dia yang satunya ini masih hidup 1 tahun lagi. Masih hidup 1 tahun kemudian. Artinya hidup 1 tahun, setelah 1 tahun baru meninggal. Meninggalnya juga bukan dalam kondisi jihad. Tapi suatu ketika Thalha bin Ubaidillah menceritakan beliau bermimpi di malam hari, kemudian beliau tiba-tiba di depan pintu surga. Lantas ketika berada di depan pintu surga, beliau menjumpai dua orang yang bersahabat tadi, yang sama-sama masuk Islam, yang sudah meninggal dua-duanya, jumpai di situ. Kemudian tiba-tiba ada yang keluar dari surga mempersilahkan yang meninggal belakangan untuk masuk duluan. Mana yang rajin, yang meninggal belakangan atau yang duluan? Yang meninggal duluan dia yang rajin dan dia yang mati syahid. Tapi yang dipersilahkan masuk surga duluan yang meninggal belakangan, yang dia tidak terlalu rajin. Maka ketika terbangun, Thalha bin Ubaidillah heran dengan apa yang dia lihat. Maka dia pun menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain pun keheranan. Akhirnya heboh hal itu. Maka sampailah kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Fabima ta'jabun? Kenapa kalian heran? Apa yang membuat kalian heran? Maka Thalha mengatakan, al-awwal kana ashaddu ijtihadan ya Rasulullah wastushhida. Bukankah yang pertama yang meninggal duluan dia lebih rajin ibadahnya wahai Rasul, dan dia bahkan mati syahid. Kenapa yang dipersilahkan untuk masuk surga yang meninggal belakangan yang tidak begitu rajin? Maka Nabi menjawab, alaisa makatha ba'dahu sanah? Alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah yang kedua tadi dia masih hidup 1 tahun setelah sahabatnya syahid, setelah sahabatnya meninggal? Maka mereka menjawab, bala ya Rasul, benar wahai Rasul. Alaisa qad adraka Ramadan, kata beliau SAW, bukankah yang masih hidup 1 tahun tadi, dia berarti masih bertemu dengan bulan Ramadan di tahun itu? 1 tahun hidup berarti dia masih menemui Ramadan. Wa qad shoma fihi wa qad shalla fi sanatin kadza sajdah. Dan dia juga selama 1 tahun kan dia sholat. Berapa banyak sholat yang dia lakukan, apalagi dia bertemu Ramadan. Intinya dari kisah ini, pertama ada satu hal yang perlu kami jelaskan, bahwasanya di dalam Islam
mimpi itu bukan untuk dalil. Ya. Terus kenapa kita gunakan mimpi yang ini dalil tadi kita pakai? Kenapa? Karena mimpi ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Diverifikasi oleh siapa? Nabi SAW. Yang membenarkan itu Nabi SAW bahwasanya itu benar. Bahkan beliau mengatakan, inna bainahuma lamakana bainas sama'i wal ard. Ketahuilah bahwasanya kedudukan keduanya di surga antara yang mati duluan dengan yang belakangan tadi, yang belakangan yang masih hidup 1 tahun lagi baru meninggal tadi, kata Nabi, dia lebih tinggi dibanding dengan sahabatnya yang meninggal duluan dan ustusyhida tadi. Jaraknya adalah sejarak langit dan bumi, kata Nabi SAW. Berarti kedudukannya juga lebih tinggi. Apa yang menyebabkan ini? Nabi menjelaskan, alaisa qad adraka Ramadan, bukankah dia telah bertemu dengan bulan Ramadan? Artinya dia ibadah di bulan Ramadan, dia saum di bulan Ramadan. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya Ramadan begitu agung, Ramadan begitu besar pahalanya. Ya. Maka ya, sampai-sampai sebagian orang mengatakan ya, di antara angan-angan orang yang sudah meninggal adalah mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Dan kita bisa melihat tidak sedikit dari orang yang kita kenal, entah saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, yang Ramadan tahun lalu masih sama-sama kita beribadah, ternyata tahun ini sudah tidak ada lagi. Dan kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Nah, ya. Maka kita berdoa semoga Allah beri kita kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima ibadah kita, ya, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan sebagai kesempatan emas bagi kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Ramadan ini sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Ja'akum Ramadan, awatakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Barokah atau berkah, kata para ulama, thubutu al-khair al-kathir. Kebaikan yang banyak, yang menetap, yang tetap tidak berkurang. Sebagian mengatakan az-ziyadah wan nama fil khair, bertambah dan tumbuhnya kebaikan. Maka tidak heran ketika sebagian ulama mengatakan amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Di antara dalilnya tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan bulan Ramadan, meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu begitu istimewanya bulan Ramadan, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, atau jangan-jangan ya udahlah Ramadan biasa. Kita udah bertahun-tahun ketemu dengan bulan Ramadan. Seakan-akan dijadikan seperti rutinitas tahunan saja. Ya. Kalau enggak kan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ya. Belum tentu kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Dan di antara cara kita benar-benar bersungguh-sungguh memanfaatkan adalah mempersiapkan diri. Apa persiapan yang perlu dilakukan ketika kita menyambut bulan Ramadan? Ya. Sebagian mungkin persiapan Ramadan itu apa? List menu sahur dan buka puasa selama 1
1 bulan. Ini tidak salah, bukan perkara yang terlarang, baik-baik saja. Tapi persiapan untuk menyambut bulan Ramadan bukan sekedar hal itu, harus lebih baik lagi. Yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mental kita, semangat kita untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu biasa saja. Kalau Nabi mengatakan Ramadan itu bulan ampunan, kata Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan balasan semata-mata dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi di sisi lain, kata Nabi SAW, ada orang yang celaka. Ramadan berlalu dia nggak dapat ampunan, malah dia celaka. Kata beliau, ragima anfu mri'in adraka Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka, ragima anfu, anfun itu kan hidung bahasa Arab ya. Orang Arab mengatakan ragima anfu, dan ini Nabi yang mengatakan. Ragima anfu mri'in itu artinya dia celaka karena dia tersungkur sampai hidungnya jatuh ke tanah, mencium tanah. Itu kata para ulama tanda kehinaan. Kalau orang menghinakan, ingin merendahkan, menghinakan seseorang, dia buat dia jatuh merendah. Jatuh ke tanah, tersungkur hidungnya, ini adalah tanda kehinaan. Dan Nabi mengatakan orang yang seperti ini, ya, siapa yang hina dan celaka ketika bulan Ramadan berlalu, kata Nabi, ketika orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, saat Ramadan berlalu dia tidak dapat ampunan. Artinya apa? Dia nggak manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan emas yang Allah berikan di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, futihat abwabul jinan, wa guliqat abwabun niran, wa sulsilatis sayatin, wa nada munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Di awal bulan Ramadan, sejak awal bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan luas-luas. Artinya kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah, kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat lain disebutkan wa maradatus syayatin, gembong-gembongnya setan. Setan-setan yang bos-bosnya itu dibelenggu. Jadi yang menggoda, yang mengganggu orang itu yang kroco-kroco saja. Kalau ternyata kita di Ramadan masih bergelimang maksiat, berarti lemah iman kita. Karena apa? Yang mengganggu, yang menggoda hanya setan kroco-kroco, sudah kalah kita. Apalagi Allah berikan begitu banyak kemudahan. Kemudian bahkan Nabi katakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Allah memiliki hamba-hamba yang selalu dibebaskan dari neraka. Itu terjadi setiap malam. Jadi setiap malam itu ada kuota pembebasan dari api neraka. Dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Malam pertama kalau kita belum dapat ampunan, harusnya masih ada kesempatan malam kedua untuk kita meraih ampunan. Malam ketiga, malam keempat, sampai malam terakhir Ramadan. Tapi orang tadi, kata Nabi, Ramadan udah lewat dia nggak dapat ampunan, berarti nggak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Maka seorang muslim ketika menghadapi musim kebaikan seperti Ramadan ini, harusnya dia pertama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar diberi taufik, diberi kekuatan bisa maksimal beribadah. Caranya yang pertama yaitu bertobat kepada Allah agar
dosa-dosa kita ini, kita tidak tersandra dengan dosa-dosa. Karena kadang dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi penyebab kita tersandra dan kita tidak bisa banyak melakukan ketaatan. Ya. Oleh karena itu, sebelum masuk Ramadan, hendaknya kita bersihkan diri kita dari segala macam dosa agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah dengan baik nanti di bulan Ramadan, dan tentu kita awali dengan memohon ampun dan bertobat kepada Allah dari segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, karuniakan kita taufik untuk bisa beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan nanti, dan semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan di bulan yang mulia ini. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.